Hai, bertemu dengan saya lagi, Mamang Hari. Pada video kali ini akan mengunggah video pendek yaitu mengenai centrifugal gas compressor operational case discussion. Case pertama yang akan kami unggah kali ini adalah mengenai suction temperature change, di perubahan suction temperature. Kita sudah belajar bahwa dinamika pengoperasian centrifugal gas compressor bisa terjadi berbagai macam perubahan proses parameter. Untuk case nomor 1 ini, kita akan mulai dengan bagaimana sebuah perubahan daripada suction temperature bisa mengaruhi performance, beberapa signifikan impact-nya, dan bagaimana menyikapinya dalam mengoperasikan unit. Ini perlu agar para operators bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi atau merespon perubahan tersebut yang terjadi pada performance point-nya. Saya akan menggunakan Microsoft Excel spreadsheet agar bisa diikuti dengan baik dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua sendiri di tempat kerja. Ada hal-hal baru yang tentunya baru pertama kali teman-teman semua dengar. Kalau itu yang Anda temukan, Anda bisa mengunjungi video-video kami sebelumnya yang membicarakan topik-topik yang lain. Setelah melihat video ini, silakan beri kami komentar, share kepada teman-teman, dan jangan lupa klik subscribe. Untuk diskusi yang lebih jauh atau permintaan jasa pelatihan mengenai gas kompresor ini, dan menghubungi kami di website kami di bawah sini. Baik, terima kasih. Selamat menikmati. Jadi, case pertama yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai temperature change, T1 change, perubahan dari suction temperature. Lalu coba kita berikan sebuah kondisi given ya, kondisi yang diberikan. Asumsinya adalah pertama, dia gasnya tidak berubah. Asumsi kedua adalah kita menginginkan flow yang dikompres harus sama. Lalu yang ketiga adalah suction dan discharge pressure sama. Jadi kita tidak mau ini berubah. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita cari jawabannya nanti adalah bagaimana new operating condition dari akibat perubahan tempat tersebut, baik dari speed, yield margin, efisiensi, dan T2 seperti apa. Lalu yang kedua yang kita ingin bahas adalah nanti kita ingin tahu bagaimana impact daripada horsepower untuk tetap menjaga P1 dan P2 dan flow tetap sama. Jadi case yang akan kita bahas adalah sebuah kompresor, ya, kompresor di sini, di mana di dalam prosesnya kira-kira seperti ini. Ya, ini ada suction, ini adalah gasnya kira-kira seperti ini. Lalu ini ada suction scrubber seperti itu, ini masuk. Ya, ini ada suction flow, ada T1, ada P1, lalu keluar, ya, ada P2, ada T2, lalu ada cooler biasanya, lalu ada discharge scrubber, lalu dia keluar ke sana. Nah, biasanya dia ada semacam kayak station recycle ya. Jadi ini digunakan untuk berbagai macam fungsi ya. Jadi kalau dia ini nanti biasanya untuk continuous operation ya. Jadi kalau pressure-nya suction ini terlalu rendah atau berapa kita pengen settingnya ya, dia akan membuka dia tambahin gitu ya. Jadi ini memaintain suction pressure minimum berapa pressure ya, minimum berapa, sehingga akan ditambah dari gas ya. Lalu kedua juga ini juga menjaga discharge pressure pada sebuah limit tertentu. Jadi kalau misalnya ini diteruskan ke second stage dan tiba-tiba second stage mati, ini akan terjadi sebuah build up pressure di sini. Ini karena tidak kemana-mana, tidak diambil oleh second stage, jadi dia akan naik pressure-nya. Ya, kalau kita mau minta supaya ini tidak otomatis mati,
berarti dia harus dibuka di sini. Jadi gasnya karena nggak diambil oleh second state, dia akan dibalikan dengan kontrol ini. Jadi ini misalnya pada sebuah increment temperatur sampai tertentu, dia akan merintahkan untuk membuka. Jadi control valve ini dikendalikan oleh dua buah PIC ya, pressure indicator controller. Sehingga ini unit masih tetap jalan tapi dengan merecycle gasnya. Lalu ada gas yang akses ke flare ya. Jadi kalau memang tidak bisa turun lagi gasnya di sini, pressure-nya, dia akan dibuang ke flare sementara. Oke, case kita pertama adalah asumsinya P1 adalah 85 Fahrenheit, T1 kami, T1. P1 adalah 50 psia, lalu P2 adalah 211 psia, lalu T2 adalah 261. Lalu flow suction 33.8 mm. Jadi ini adalah kondisi awal. Gas seperti ini. Gas SG K50 K300 G1, lalu G average berapa? Ya. Di dalam case yang akan kita pelajari nanti ini, temperatur yang akan berubah adalah T1. Jadi misalnya nanti kita akan bikin asumsi kalau semuanya flow-nya sama, P1, P2 sama, cuman hanya temperatur T1 yang naik, kira-kira bagaimana di gas kubur tersebut akan mempunyai poin operasi yang baru. Lalu berapa banyak horsepower daripada gas turbinya atau penggeraknya akan berubah. Oke, kita akan mencoba menghitung performance dengan Microsoft Excel, mana masukan-masukan atau input-input adalah seperti yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya. Kita akan membuat sebuah rule ya, rule hitung-hitungan, karena Microsoft Excel itu yang kita buat sangat straightforward ya, jadi tidak bisa menghitung secara iterasi ya, nanti jadi agak rumit itu hitungannya. Jadi dalam spreadsheet nanti tentunya kalau ada temukan yang bold, ya, yang tebal adalah hasil perhitungan dari formula. Lalu yang italic ya, yang huruf piring adalah kita akan observe di performance curve. Jadi kita akan baca ini dua ini di performance curve-nya. Lalu jangan lupa bahwa dalam arti kita membuat simulasi ya, nomor satu, gas change should follow with all properties. Jadi kita tidak bisa dirubah, nanti misalkan SG saja dirubah gitu ya, tanpa merubah yang lain-lain, asal tampakannya tidak berubah, tidak bisa. Karena artinya kalau gas berubah itu semuanya berubah ya. SG, K, PCP, K ya, K inlet ya, K outlet, G semua berubah. Oke, yang kedua adalah changing ratio should follow with T2 ya. Jadi kita tahu karena T2 nanti ini tidak bisa otomatis dihitung ya, nanti itu kita pakai trial and error. Jadi jangan lupa setiap kali P1 dan P2 berubah, lalu T2-nya berubah ya, karena gas itu kalau dikompres dengan pressure lebih tinggi, tentunya dia akan mengalami kenaikan temperatur yang lebih panas seperti itu, dan kebalikannya. For HP constant case, trial and error parameter until atau parameter fit ya. Jadi nanti akan kita coba ya, kalau ini karena begitu kita rubah yang lain, horsepower akan berubah. Jadi nanti akan kita rubah yang lain sampai horsepower-nya tetap sama. Ya, jadi kita akan pakai dua kolom gitu supaya yang lama tidak hilang. Lalu nomor 5, speed is what shown and observed on curve. Jadi speed nanti itu, speed yang di sini itu adalah bukan speed yang kita hitung, tapi speed yang akan kita baca di performance curve. Ya, jadi nanti akan ada operating point yang baru
baru kita baca speednya berapa di situ. Demikian juga start margin, ya kalau speednya tahu, nanti kita bisa hitung start marginnya juga akan melalui saya ulangi, jadi start margin ini, start margin nomor 6 ya, nanti akan kita hitung berdasarkan speed yang baru kita akan tahu flow pada saat dia di start limit berapa, baru kita akan hitung start marginnya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah spreadsheet yang mau kita pakai. Jadi seperti biasa, ada data-data yang baik dipakai sebagai masukan input dan data-data sebagai hasil kalkulasi. Ya, seperti biasa, SGK 300 kali 50, lalu PCT ya, K-inlet, nanti kita hitung dari K30 K50 dan K300. Lalu K-average juga dihitung, nanti hasil dari K1 dan K2. Oke, input. Lalu yang kolom kanan ini adalah kolom yang nanti akan kita hitung setelah ada perubahan. Ya, jadi T1 kita akan berubah dari 85 ke 100. Semuanya sama, lainnya semuanya sama. Ya, harapannya. Jadi asumsi yang case yang kita sedang pakai adalah seperti itu. Ya, asumsinya adalah sama. Lalu apa yang akan terjadi? Oke, yang pertama adalah K-inlet dan K-outlet, jadi K1 dan K2. Ya, ini adalah kita hitung dari K50 dan K300 secara interpolasi ya. Jadi hasilnya adalah ini. Ya, interpolasi dari K30 ke K300. Lalu K1 adalah K-inlet. K-inlet itu adalah K pada T1, ya, K85 dan K261. Ini ketemunya kalau pakai interpolasi seperti ini. Dengan diketahui K50 dan K300 kita cari K85 dan K261.6. Lalu Z inlet diketahui, semuanya diketahui, P1 P2 tahu, rasio bisa dihitung adalah P2 dibagi P1 dalam absolut ya. Jadi harganya adalah ketemunya adalah 4,22. Ya. T1, T2 berapa? Nah, ini ada kondisi awal. Lalu MCFD diketahui berapa CFM ya. Bisa dihitung dengan rumus yang sudah kita pelajari ya, adalah sekian. Lalu head juga sama, P1 P2 tahu, lalu T1 tahu ya, lalu rasio tahu, P2 P1 tahu, sehingga hasilnya adalah itu. Ya, kalau bisa lihat rumusnya, nanti bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini rumusnya. Kalau efisiensi, kita tahu rumusnya adalah ada P2, P1, ada semuanya, semua yang ada di atasnya semua bisa buat menghitung efisiensi ya. Jadi P2 bagi P1, T2 ada, T1 ada, ya, sehingga efisiensi bisa dihitung. 8. Lalu horsepower, ya, horsepower bisa coba dihitung. Kalau head secara head tahu, lalu flow MMCFD tahu, efisiensi tahu, ya, G1 tahu, SG tahu, sehingga akan bisa dihitung. Oke. Lalu kita coba plotkan ini head dan CFM ini. Akan coba kita plotkan. Kita plotkan di kurva sebelah kanan sini. Ya. Coba lihat seperti apa. Ini. Jadi yang warna merah bulat ini adalah di sini.
Jadi headnya adalah 70, headnya adalah 49, ini 50 seperti itu. Ini secara Excel jadi otomatis ya. Lalu CFM-nya 7137. Ya, jadi kalau ini 6, ini 7, kali sini lah. Oke. Efisiensi 78, ini 78 poin ini jadi akurat ya. Horsepower-nya 3261. Ya. Jadi untuk mengompres gas ini sampai tekanan P1 dan P2 ya. Lalu T1-nya diketahui 85, flow-nya sekian banyak, berapa power diperlukan? Makanya adalah 36, 3261 ini. Lalu yang kedua adalah kita sesuai dengan rule tadi ya, kita akan observe dua hal ini, RPM dan flow pada saat surge, sehingga kita bisa hitung nanti surge marginnya. Oke, kita lihat poin merah sini, pertama RPM ini 11.000, ini 12.000, berarti ini kira-kira 11.000, mungkin 11.300 atau berapa ya, coba kita lihat berapa, 11.400. Oke, setelah itu kita akan tarik garis sebesar sama dengan 11.400 sampai menyentuh surge limit. Itu adalah flow pada saat surge ya. Kita lihat berapa ya, kira-kira ketemunya ya, di sinilah ya, 58 kalau bawah dikit ya, 58 sini. Lalu surge margin bisa kita hitung adalah flow pada saat normal ya, dikurangi flow pada saat surge dibagi flow pada saat normal. Jadi nilainya adalah 23%. Oke, ini adalah posisi awal ya, posisi awal seperti ini sebelum kita rubah. Ya, yang kedua adalah posisi setelah ada perubahan. Jadi yang kita bahas yang case yang ini ya. K1, K2 bisa kita hitung ya, karena gasnya sama, otomatis dia akan sama. Rasio juga sama ya, karena kita kasusnya di sini pressure rasionya kita mintanya sama. Hanya temperatur yang kita ingin naikkan ya, 85 ke 100. Oke. Lalu kita hitung CFM, kita hitung dari flow ya, dari flow MMCFD ya. Ini kenapa berubah? Kenapa flow-nya MM-nya sama tapi CFM-nya berubah? Ada masih ingat bahwa rumus CFM itu dari MMCFD ada faktor T1. Jadi T1 berubah, CFM juga berubah. Lalu head dari P2 P1-nya berapa, ada T1 di situ, tentunya akan berubah karena itu ada faktor T1-nya ya. Sehingga yang head yang baru dengan perubahan T1 yang naik 15 derajat ya, 85 ke 100 menjadi 50. Nah, ini yang ini seperti ini. Jadi kita dengan dinaikin 85 ya, ini kan semua dari kertas ya ini. Jadi kita T2 berapa kita belum tahu. Oke. Pasti lebih tinggi dari T2 sebelumnya ya. Sebelumnya. Oke, kita bisa trial aja. Oke, sekarang kalau masukin 280 seperti apa? Oke, sehingga akan terjadi ketemu harga efisiensi ya, karena efisiensi itu ada rumusnya, ada T2-nya ya, T2 berapa, 1 berapa. Lalu kita confirm lagi nih dengan head CFM seperti ini kan warna kotak biru ya di sini. Harusnya efisiensi sekitar 78 atau 78 kurang dikit lah ya. Ya, jadi ini mirip-mirip lah. Kalau kita cuma bilang 270 misalnya gitu ya, ini akan agak aneh ya. Agak aneh kenapa?
karena efisiensi menurut hitung-hitungan adalah 0,82, tetapi actualnya adalah cuma 78. Berarti angka ininya masih kurang ya. Sampai sama ya. Ini 78, itu 7 kurang dikit, kalau enggak ya di lebih dikit. Ya. Lalu horsepower tentunya sudah bisa dihitung ya. Kalau kita tahu efisiensi, tahu head CFM, langsung dihitung. Ya, kita lihat. Sementara headnya ya warna hijau aja. Ya, head horsepower-nya naik. Ya, apanya naik. Artinya kalau Anda punya proses itu temperaturnya suction aja naik, semuanya sama. Anda kepengen flow-nya sama, Anda pengen pressure-nya sama, power-nya perlu naik kira-kira 120 horsepower ya, 3261 ke 3382. Oke. Lalu seperti tadi, RPM ya, ini kan banyak warna biru ya. Kalau head CFM di sini, ini RPM-nya akan lebih tinggi dari sebelumnya ya. Ini kira-kira 11.500 lebih, 11.600 kali. Apa kita foto? Ya, 11.700. Ya. Efisiensinya kita lihat, kalau tepat harusnya benar. Flow pada saat surge ya dulu. Sini. Ya, 6.000 kira-kira. Ya, 6.000 sehingga surge marginnya bisa dihitung. 22,4. Jadi pasti lebih mirip-mirip ya kalau lihat tadi. Ini kan jaraknya yang merah sama biru kan ke surge kan hampir sama ya. Sehingga ya ini agak mirip lah ya. Ini hitung-hitungannya benar berarti. Ya. Nah, ini adalah kondisi di atas kertas ya. Kalau testosternya naik sebesar 15 derajat Fahrenheit. Ya. Speed akan naik. Surge margin turun sedikit 1% lah kira-kira. Powernya naik. Ya. Powernya naik. Jadi Anda memerlukan tenaga lebih banyak lagi untuk bisa mencapai pressure yang sama dan flow yang sama. Ya, itu cara bacanya. Oke. Oke, jadi semua pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab ya. Terjawab berapa RPM-nya, flow-nya apa namanya, horsepower-nya berapa tahu, surge margin berapa tahu, ya bisa dipredik. Ini ya, catatan ini harus match ya antara kurva yang dari sini dan hitungannya harus match ya. Kalau enggak berarti kita salah masukin angkanya. Ya, karena T2 kita belum tahu, orang ini dari kertas, kita belum tahu kalau nanti kita naikin dari T1-nya naik dengan rasio yang sama jadi berapa. Ya, belum tahu. Jadi antara T2 dengan efisiensi ya, dengan kurva di sini harus match. Ya, kita verifikasi.